Kisah dialog antara Siti Jenar dan Nabi Khidir seringkali dianggap sebagai bagian dari cerita mistik dalam tradisi sufistik di Jawa, khususnya terkait ajaran tauhid dan perjalanan spiritual. Meskipun dialog ini tidak ditemukan dalam sumber-sumber Islam yang autentik, kisah ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pelajaran tentang tauhid dan pengenalan diri kepada Tuhan. Karena ini tidak bersumber langsung dari Al-Quran maupun hadits, kisah-kisah semacam ini sering dianggap sebagai kearifan lokal yang perlu dikaji dengan hati-hati. Berikut adalah gambaran dialog yang sering digambarkan dalam tradisi lisan. Dialog Siti Jenar dan Nabi Khidir tentang Tauhid. Dalam kisah tersebut, Siti Jenar adalah seorang yang sedang mendalami Tauhid. Ia bertemu dengan Nabi Khidir, seorang Nabi yang dikenal memiliki ilmu dan hikmah yang mendalam. Dalam percakapan ini, Tauhid, keyakinan akan keesaan Allah, menjadi topik utama pembicaraan. Siti Jenar bertanya kepada Nabi Khidir, "Apakah yang dimaksud dengan Tauhid yang benar, wahai Nabi Khidir?" Nabi Khidir menjawab, "Tauhid yang benar adalah keyakinan mutlak akan keesaan Allah, di mana tidak ada yang dapat menyamainya, baik dalam sifat, zat, maupun perbuatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia." Siti Jenar, jika engkau memahami ini dengan sempurna, engkau akan tahu bahwa semua makhluk hanyalah manifestasi kekuasaan Allah, dan tiada yang memiliki eksistensi hakiki kecuali Dia. Siti Jenar bertanya lagi, jika segala sesuatu adalah ciptaan Allah, lalu apa peran manusia dalam keberadaan ini? Nabi Khidir menjawab, peran manusia adalah sebagai hamba yang mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Dalam ibadah inilah manusia dapat mengenal Allah melalui hati yang bersih dan pikiran yang terfokus kepadanya. Engkau harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu adalah kehendaknya. Siti Jenar bertanya lagi, tetapi bagaimana cara menyatukan diri dengan kehendak Allah? Nabi Khidir menjelaskan, menyatukan diri dengan kehendak Allah berarti menghilangkan ego dan keinginan duniawi dan sepenuhnya menyerahkan diri kepadanya. Sebagaimana firman Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tauhid yang sempurna bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam tindakan dan niat, di mana segala sesuatu dilakukan semata-mata untuk Allah. Itulah makna sejati dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kisah ini sering digunakan sebagai perenungan tentang pentingnya tauhid dan kesadaran akan keesaan Allah, serta bagaimana manusia sebagai hamba Allah harus memahami posisi mereka di hadapannya. Dialog ini meskipun bersifat mistik, menekankan penghambaan kepada Allah dengan sepenuh hati. Setelah mendengar penjelasan Nabi Khidir, Siti Jenar merenungkan dalam-dalam ajaran tauhid yang baru saja disampaikan. Namun, ia masih memiliki satu pertanyaan yang menyentuh inti pemahaman manusia tentang Tuhan. Siti Jenar bertanya lagi, wahai Nabi Khidir, jika segala sesuatu berasal dari Allah dan kehendaknya, lalu bagaimana mungkin manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk? Bagaimana kami bisa dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan kami jika semuanya sudah ditentukan oleh Allah? Nabi Khidir menjawab dengan bijaksana, ini adalah rahasia ketetapan Allah yang dalam dan membutuhkan pemahaman spiritual yang tinggi. Allah memberikan manusia kemampuan untuk memilih dan kehendak bebas, namun setiap pilihan manusia selalu berada dalam koridor kehendaknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidaklah kamu menghendaki kecuali jika dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Nabi Khidir melanjutkan, manusia diberi kebebasan untuk berusaha dan memilih, tetapi hasil akhirnya berada di tangan Allah. Karena itu, manusia harus berusaha sebaik-baiknya dalam jalan yang benar dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan tawakal. Siti Jenar bertanya lebih lanjut, lalu bagaimana aku bisa benar-benar merasa dekat dengan Allah dalam hidupku sehari-hari? Nabi Khidir menjawab, rasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak dan nafasmu.
Tauhid bukan hanya keyakinan bahwa Allah itu Esa, tetapi juga penghayatan bahwa Dia selalu bersamamu. Sebagaimana firman Allah, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lafz. Jika engkau menyadari bahwa Allah selalu ada, engkau tidak akan merasa takut, sedih, atau cemas. Itulah kesempurnaan Tauhid, ketika segala sesuatu dalam hidupmu diserahkan kepadanya, dan engkau bergantung hanya kepadanya. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Makna, ayat ini menegaskan keesaan Allah yang mutlak. Tidak ada yang setara dengannya, baik dalam sifat, zat, maupun perbuatan. Tauhid yang sejati adalah keyakinan penuh bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan dan kemandirian tanpa bergantung kepada makhluk apapun. Manusia harus memahami bahwa Allah adalah satu-satunya tempat bergantung. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man zal ladzi yasifa'u illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim. Allah, Dia yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, lagi maha besar. Ayat ini menjelaskan kebesaran Allah dan kekuasaannya yang meliputi seluruh alam semesta. Allah tidak membutuhkan tidur atau istirahat, dan Dia mengurus semua makhluknya dengan sempurna. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya, menekankan bahwa Allah lah yang mengendalikan segalanya. Ini mengingatkan manusia bahwa hanya Allah yang berhak diandalkan. Wa ma tasyauna illa an yasya Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali jika dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menegaskan bahwa segala kehendak manusia bergantung pada kehendak Allah. Manusia diberi kebebasan untuk memilih, tetapi hanya dalam batas yang Allah kehendaki. Ini mengajarkan tawakal yang sempurna, bahwa meskipun kita berusaha, hasilnya tetap ditentukan oleh Allah. Dengan memahami ayat-ayat ini, Siti Jenar akhirnya menyadari bahwa tauhid yang sejati bukan hanya sekadar pemahaman teoretis, tetapi juga penghayatan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ia merasa semakin dekat dengan Allah dan menghayati keesaannya dengan lebih mendalam. Salah satu bagian penting dari kisahnya adalah pertanyaan mengapa ia tidak diizinkan untuk mengajarkan ilmu tersebut secara bebas kepada masyarakat luas. Pertanyaan Siti Jenar kepada Nabi Khidir. Wahai Nabi Khidir, aku telah merasakan dan memahami rahasia tentang hakikat Allah di dalam jiwa manusia. Mengapa aku tidak diizinkan untuk menyebarkan ilmu ini kepada semua orang? Bukankah setiap manusia berhak untuk mengetahui rahasia kehadiran Allah dalam diri mereka? Nabi Khidir menjawab, wahai Siti Jenar, ilmu yang telah engkau pahami adalah ilmu yang sangat dalam, dan tidak setiap orang siap untuk menerima atau memahami hakikatnya. Ilmu ini sangat berbahaya jika disalahpahami atau disebarkan tanpa kebijaksanaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap manusia memiliki kapasitas yang berbeda-beda dalam memahami hakikat dan misteri ketuhanan. Jika ilmu ini disebarkan tanpa seleksi, dikhawatirkan akan membawa kesesatan, karena banyak yang belum siap secara spiritual untuk menerimanya. Nabi Khidir melanjutkan, Allah memiliki rahasia-rahasia tertentu yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai tingkat kedekatan spiritual yang tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki.
Engkau harus bijak dalam menyampaikan ilmu ini dan hanya membagikannya kepada orang-orang yang telah siap dan mampu menerima dan mengamalkannya. Siti Jenar bertanya lagi, lalu bagaimana aku bisa mengetahui siapa yang siap menerima ilmu ini dan apa tanda-tandanya? Nabi Khidir menjawab, orang yang siap menerima ilmu ini adalah mereka yang hatinya telah bersih dari segala bentuk hawa nafsu dan ego. Mereka yang sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah, bukan hanya dalam lisan, tetapi juga dalam hati dan perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Movement. Mereka yang benar-benar berjihad melawan ego dan nafsu mereka adalah yang siap menerima kebenaran sejati. Makna penolakan Siti Jenar untuk menyebarkan ilmu rahasia. Siti Jenar dianggap tidak diizinkan untuk mengajarkan ilmu rahasia tentang hakikat ketuhanan kepada semua orang karena beberapa alasan mendalam. 1. Kesiapan spiritual yang berbeda-beda. Tidak semua orang berada dalam tingkatan spiritual yang sama. Ilmu yang berkaitan dengan hakikat Tuhan dan eksistensi manusia sangat dalam dan bisa membingungkan atau bahkan menyesatkan bagi orang yang belum siap. Hal ini dapat menyebabkan orang salah memahami makna tauhid, bahkan bisa memicu kesesatan dalam bentuk kepercayaan yang menyimpang. Bahaya kesalahpahaman. Ilmu tentang kehadiran Allah dalam jiwa adalah ilmu yang sangat halus dan mudah disalahpahami sebagai bentuk panteisme, menganggap bahwa segala sesuatu adalah Tuhan. Dalam ajaran Islam, tauhid menekankan bahwa Allah itu esa dan berbeda dengan makhluknya, meskipun dia maha dekat. Kesalahpahaman tentang ini bisa berbahaya, karena dapat mengarah pada keyakinan bahwa manusia dan Tuhan adalah satu secara harfiah, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid dalam Islam. Ilmu sebagai amanah. Ilmu adalah amanah, dan tidak semua ilmu dapat disampaikan secara bebas. Ada ilmu yang hanya boleh disampaikan kepada orang-orang yang benar-benar mampu memahaminya dan menjaganya dengan benar. Sebagaimana dalam ilmu tasawuf, ada tingkatan-tingkatan dalam perjalanan spiritual yang harus dilewati sebelum seseorang siap untuk memahami hakikat-hakikat yang lebih dalam. Jika ilmu ini disampaikan kepada orang yang belum siap, ia bisa menjadi fitnah, keburukan bagi mereka. Kewajiban menyampaikan dengan hikmah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ilmu tentang tauhid dan hakikat Tuhan harus disampaikan dengan penuh kebijaksanaan dan kejelasan, agar tidak disalahartikan dan bisa membawa manfaat bagi yang mendengarnya. Tanpa hikmah, ilmu yang sangat dalam bisa menimbulkan kebingungan, keraguan, atau bahkan penolakan. Dengan penjelasan ini, Siti Jenar akhirnya menyadari bahwa ada tanggung jawab besar dalam menyampaikan ilmu. Ia tidak semua orang siap untuk menerima ilmu tentang rahasia ketuhanan, dan bahwa ia harus berhati-hati dalam menyebar ajarannya. Setelah Siti Jenar memahami alasan mengapa ia tidak diizinkan untuk menyebarkan ilmu hakikat secara sembarangan, Nabi Khidir memutuskan untuk memberikan beberapa dalil-dalil rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki tingkat kesadaran spiritual yang tinggi. Dalil-dalil ini merupakan pengetahuan tentang hubungan antara manusia dengan Allah dan bagaimana cara memahami hakikat dari keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Nabi Khidir memulai penjelasannya dengan berkata, "Wahai Siti Jenar, engkau telah sampai pada tingkatan pemahaman yang tinggi, dan karena itu, aku akan memberitahumu beberapa dalil rahasia tentang hubungan manusia dengan Allah. Namun ingatlah, dalil-dalil ini bukan untuk dipahami secara harfiah, melainkan dengan mata hati dan perenungan yang dalam. Eksistensi manusia adalah manifestasi kekuasaan Allah." Nabi Khidir berkata, "Ketahuilah, wahai Siti Jenar, bahwa seluruh alam semesta ini, termasuk diri manusia, adalah manifestasi dari kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Ini adalah dalil bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah, dan segala sesuatu yang ada hanyalah tanda-tanda ayari kekuasaannya. Makna dalil ini, manusia dan seluruh ciptaan adalah tanda dari keagungan dan kekuasaan Allah. Eksistensi manusia bukanlah untuk memisahkan dirinya dari Allah, tetapi untuk menyadari bahwa keberadaannya adalah bukti kehadiran dan keesaan Allah. Segala sesuatu yang kita lihat dan rasakan adalah bukti dari Allah yang Maha Esa,
dan manusia harus selalu mengingat bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa selain apa yang diberikan oleh Allah. Dalil 2. Kedekatan Allah dengan jiwa manusia melanjutkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Mlaf. Ini adalah rahasia tentang kedekatan Allah dengan jiwa manusia. Allah tidak jauh, bahkan dia lebih dekat dari segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Namun, kedekatan ini tidak bisa dilihat dengan mata fisik, melainkan dirasakan oleh hati yang murni. Makna dalil ini. Dalil ini menjelaskan bahwa Allah selalu hadir dalam diri manusia. Tetapi banyak yang tidak menyadarinya, karena hati mereka masih tertutup oleh nafsu duniawi. Tauhid sejati adalah menyadari kedekatan Allah ini dan merasakan kehadirannya dalam setiap tindakan, pikiran, dan perasaan. Kedekatan Allah bukan hanya teoretis, tetapi nyata dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalil 3. Kesatuan kehendak Allah dan kehendak manusia. Nabi Khidir berkata, firman Allah, dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu, kecuali jika dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah rahasia lain tentang hubungan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Meskipun manusia diberi kebebasan untuk memilih, namun kebebasan itu masih berada dalam koridor kehendak Allah yang Maha Kuasa. Makna dalil ini. Manusia sering merasa bahwa mereka memiliki kontrol penuh atas kehidupannya, tetapi pada akhirnya semua terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ini tidak berarti manusia tidak memiliki tanggung jawab, tetapi justru bahwa manusia harus selalu menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Allah. Kesadaran akan kesatuan kehendak ini akan membawa manusia kepada ketenangan, karena mereka akan menerima segala yang terjadi sebagai bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Dalil 4. Keabadian ruh dan ketiadaan diri. Nabi Khidir kemudian menyampaikan rahasia yang lebih mendalam. Allah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati setelah 5. Tetapi engkau harus memahami bahwa yang mati hanyalah tubuhmu. Ruhmu, jika tersambung kepada Allah, adalah abadi. Engkau tidak akan pernah benar-benar binasa, melainkan kembali kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Baqarah. Makna dalil ini. Dalil ini mengajarkan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya bukanlah tubuh fisik, melainkan ruh yang kekal. Manusia harus menyadari bahwa tubuh hanyalah wadah sementara, dan kehidupan yang sejati ada setelah kematian, ketika ruh kembali kepada penciptanya. Pemahaman ini menghilangkan ketakutan terhadap kematian, dan memberikan keyakinan bahwa yang kekal adalah hubungan manusia dengan Allah. Dalil 5. Keesaan hakikat dan keterpisahan diri. Nabi Khidir berkata, wahai Siti Jenar, satu lagi rahasia yang harus engkau pahami adalah bahwa walaupun segala sesuatu berasal dari Allah dan berada di bawah kekuasaannya, tetapi Allah tetap esa dan terpisah dari makhluknya. Firman Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Makna dalil ini, meskipun Allah menciptakan segala sesuatu dan hadir dalam diri manusia, Dia tetap terpisah dalam keesaannya. Manusia tidak boleh terjebak dalam kesalahan memahami bahwa dirinya menyatu secara literal dengan Tuhan, karena ini akan menyesatkan dari konsep tauhid yang murni. Keterpisahan ini menjaga keesaan Allah dan membedakan makhluk dari Khalik. Penutup dari Nabi Khidir. Setelah memberikan dalil-dalil rahasia ini, Nabi Khidir berkata kepada Siti Jenar, ilmu yang engkau miliki adalah anugerah besar, tetapi juga ujian. Engkau harus memahami dengan benar dan menjaga ilmu ini, hanya membagikannya kepada mereka yang telah siap secara rohani dan yang dapat menjaga amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Siti Jenar pun akhirnya memahami bahwa ilmu yang ia peroleh bukan untuk disebarkan kepada sembarang orang, melainkan hanya kepada mereka yang telah mencapai kebersihan hati dan kedalaman spiritual yang cukup untuk memahaminya. Dengan penuh kesadaran, ia pun menerima amanah ini dan berjanji untuk menggunakannya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Bahwa ilmu tentang hakikat Tuhan dan hubungan manusia dengannya adalah ilmu yang sangat dalam dan halus. Tidak semua orang siap untuk menerimanya, dan ada bahaya besar jika ilmu ini disalahpahami. Nabi Khidir menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kedewasaan rohani adalah kunci untuk menjaga ilmu ini dengan benar. Dan hanya dengan hati yang bersih, seseorang bisa benar-benar memahami hakikat tauhid yang murni. Setelah memberikan dalil-dalil rahasia dan menjelaskan kedalaman tauhid,
Nabi Khidir menyampaikan pesan terakhir yang penuh makna kepada Siti Jenar sebelum mereka berpisah. Pesan ini menyangkut dua pilar utama dalam kehidupan spiritual dan pengamalan agama, yaitu ikhlas dan sabar. Nabi Khidir menekankan bahwa tanpa dua sifat ini, ilmu yang dimiliki Siti Jenar tidak akan sempurna dan bahkan bisa menjadi beban bagi dirinya. Nabi Khidir berkata, "Wahai Siti Jenar, sebelum kita berpisah, ada dua hal penting yang harus selalu engkau bawa dalam perjalananmu, yaitu ikhlas dan sabar. Dua sifat inilah yang akan menyempurnakan pemahamanmu tentang ilmu hakikat dan menjaga hatimu tetap dekat dengan Allah. Ilmu ikhlas, mengabdikan segala sesuatu hanya untuk Allah." Nabi Khidir melanjutkan, "Ketahuilah, wahai Siti Jenar, bahwa ikhlas adalah inti dari segala ibadah dan pengabdian kepada Allah. Allah tidak membutuhkan amalan manusia, tetapi Dia menilai hati yang ikhlas di balik setiap perbuatan. Sebagaimana Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya." Al-Baqarah. Segala sesuatu yang kau lakukan haruslah hanya karena Allah, bukan untuk pujian, pengakuan, atau kepentingan pribadi. Makna ikhlas. Ikhlas berarti membersihkan niat dari segala bentuk riya, pamer, dan ujub kebanggaan diri. Ketika seorang hamba benar-benar ikhlas, ia tidak lagi peduli pada penilaian manusia, melainkan hanya mencari ridha Allah. Siti Jenar diajarkan bahwa meskipun ia telah memahami ilmu yang tinggi, tanpa ikhlas, semua itu tidak ada artinya. Ikhlas adalah kesucian hati dalam setiap perbuatan, baik ibadah maupun tindakan sehari-hari. Nabi Khidir melanjutkan, "Engkau mungkin akan menemui banyak ujian, wahai Siti Jenar, termasuk penolakan dan salah paham dari orang lain. Tetapi jika engkau ikhlas, ujian-ujian itu akan menjadi ringan, karena engkau tidak lagi mencari penghargaan dari makhluk, melainkan hanya dari Allah. Ingatlah firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mencari wajah-Nya semata." Ilmu sabar, kunci keteguhan dalam menghadapi ujian. Setelah menjelaskan ikhlas, Nabi Khidir mengajarkan tentang sabar, sebuah sifat yang sangat penting bagi seorang pencari kebenaran dan hamba Allah yang sejati. Nabi Khidir berkata, "Sabar adalah fondasi lain yang harus engkau miliki dalam perjalananmu. Ujian akan selalu datang, dan hanya dengan sabar engkau bisa melewati semuanya. Sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga di perbatasan, serta bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Makna sabar. Sabar bukan hanya berarti menahan diri dari keluhan, tetapi juga bertahan dengan teguh dalam kebaikan meskipun menghadapi kesulitan. Nabi Khidir menjelaskan bahwa di jalan kebenaran, seseorang akan diuji dengan banyak cobaan, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Ujian tersebut bisa berupa rasa sakit, pengabaian, atau bahkan fitnah dari orang-orang yang tidak memahami kebenaran. Namun, sabar adalah sikap tetap teguh dan tidak goyah oleh semua itu. Nabi Khidir berkata, "Jika engkau telah memahami hakikat Allah, maka sabar akan menjadi lebih mudah. Karena engkau akan menyadari bahwa setiap ujian yang datang adalah dari Allah, dan setiap cobaan adalah cara Allah untuk menguatkanmu." Firman Allah, "Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan syalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Ketahuilah bahwa dengan sabar, engkau akan menemukan ketenangan di tengah kesulitan dan jalan keluar di tengah masalah. Wahai Siti Jenar, ikhlas dan sabar adalah dua sifat yang harus selalu engkau pegang erat-erat dalam setiap langkahmu. Ilmu yang engkau miliki adalah anugerah yang besar, tetapi juga tanggung jawab yang berat. Hanya dengan ikhlas, engkau bisa menjaga ilmu ini dengan benar, dan hanya dengan sabar, engkau bisa menanggung segala cobaan yang akan datang kepadamu. Nabi Khidir pun mengingatkan bahwa setiap ujian dalam hidup adalah cara Allah mendekatkan hambanya kepadanya. Dengan ikhlas, Siti Jenar akan mampu menjalani segala hal tanpa merasa terbebani oleh penilaian manusia. Dan dengan sabar, ia akan mampu menghadapi semua rintangan tanpa kehilangan arah atau semangat. Nabi Khidir berkata, "Jadikanlah ikhlas dan sabar sebagai pakaianmu, wahai Siti Jenar, dan engkau akan menemukan ketenangan sejati dalam perjalananmu menuju Allah. Sebab sesungguhnya, orang yang ikhlas dan sabar adalah orang yang paling dekat dengan ridha-Nya." Dengan pesan tersebut, Nabi Khidir berpamitan, meninggalkan Siti Jenar dengan kebijaksanaan yang mendalam,
dan pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya ikhlas dan sabar dalam menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah yang sejati. Makna keseluruhan pesan, ikhlas dan sabar adalah dua kualitas utama yang harus dimiliki oleh setiap pencari kebenaran. Ikhlas membawa seseorang kepada pengabdian murni kepada Allah tanpa mengharapkan apapun dari makhluk, sedangkan sabar memberinya kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi ujian hidup. Nabi Khidir mengingatkan Siti Jenar bahwa tanpa ikhlas, ilmu bisa menjadi sia-sia, dan tanpa sabar, cobaan bisa menggoyahkan keimanan. Kombinasi dari kedua sifat ini akan membawa seseorang kepada kedekatan dengan Allah dan kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.